Halo semuanya, kalian tahu nggak sih pada tahun 2008 yang lalu, dunia itu dihadang krisis ekonomi global yang dampaknya sangat luas. Krisis ini dikenal sebagai krisis keuangan global 2008 atau sering kita sebut juga dengan Great Recession. Ini merupakan salah satu krisis terburuk setelah depresi besar pada tahun 1930-an. Nah, dampak dari krisis ini tidak hanya dirasakan di satu negara saja, tetapi merambat juga ke seluruh dunia. Nah, dari presentasi ini kita dapat membahas lebih dalam lagi tentang penyebab, dampak, dan langkah-langkah apa saja yang pemerintah ambil untuk mengatasi krisis ini, serta apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana krisis ini bisa terjadi. Krisis ekonomi global adalah krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat, lalu berakibat pada pecahnya gelembung perumahan. Ini adalah salah satu krisis ekonomi terburuk sejak depresi besar pada tahun 1930-an. Krisis ini bermula dari pasar perumahan Amerika Serikat dan dengan cepat menyebar ke pasar keuangan global. Bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia terkena dampaknya. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi mengenai krisis ekonomi 2008, lalu apa sih faktor penyebab terjadinya krisis ini? Mari kita simak video berikut ini. Faktor yang pertama adalah praktik pemberian pinjaman hipotek beresiko tinggi. Bank dan lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada peminjam yang memiliki riwayat kredit yang buruk atau tidak stabil. Hipotek ini seringkali memiliki suku bunga yang lebih tinggi dan syarat yang lebih longgar dibandingkan peminjaman konvensional. Ketika harga rumah mulai turun, banyak peminjam subprime gagal membayar pinjaman mereka, lalu menyebabkan gelombang kegagalan pembayaran yang merusak stabilitas keuangan. Yang kedua adalah sekuritas hipotek, yang artinya sekuritas berbasis hipotek ini lebih dikenal dengan istilah MBS, Mortgage Backed Securities. Nah, di mana hal ini adalah produk keuangan yang dibuat dengan menggabungkan jumlah hipotek perumahan menjadi satu paket dan kemudian menjual paket tersebut kepada investor. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 2008. Lalu, bagaimana ya dengan rangkaian terjadinya peristiwa ini? Yuk, tonton lagi. Mari kita lihat kronologi dari krisis ini. Tahun 2000 sampai 2006 adanya gelembung perumahan. Harga rumah di Amerika Serikat naik secara signifikan. Masuki tahun kedua, tahun 2007 adalah awal krisis, di mana pada bulan Februari 2007, Bank Besar Inggris melaporkan kerugian besar terkait pinjaman subprime. Yang kedua adalah di bulan Agustus 2007, BNP Paribas menangguhkan 3 dana karena ketidakmampuan menilai aset terkait hipotek subprime. Memasuki tahun 2008 ialah puncak krisis di mana pada Maret 2008 salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut dan kemudian diakuisisi dengan harga yang sangat rendah. Memasuki tanggal 15 September, adanya Lehman Brothers menyatakan bangkrut, lalu memicu kepanikan global di pasar keuangan. Memasuki tahun 2008 sampai 2009, pemerintah ikut campur dalam memberi anggaran, memberikan bantuan. Pada bulan Oktober 2008, Kongres Amerika Serikat meloloskan Emergency Economic Stability, lalu menciptakan Troubled Asset Relief Program. Bulan November 2008, Federal menurunkan suku bunga menjadi hampir nol dan memulai program pelonggaran kuantitatif untuk menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi.
Memasuki bulan Februari tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan paket stimulus sebesar 787 miliar US dollar untuk mendukung ekonomi. Nah, teman-teman, kita dari tadi sudah melihat bagaimana krisis global tahun 2008 itu terjadi. Kita juga melihat bagaimana peristiwa-peristiwa penting itu terjadi. Nah, lalu saat ini kita akan melihat dampak apa saja sih dari krisis ekonomi tahun 2008. Yuk, kita simak. Krisis ekonomi global tahun 2008 memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam, yang mempengaruhi hampir setiap aspek dari ekonomi global. Berikut saya akan menjelaskan dampak utama apa saja dari krisis ekonomi tahun 2008. Yang pertama ialah peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran melonjak drastis dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Amerika Serikat, tingkat penganggurannya mengalami 5% pada tahun 2007, lalu menjadi meningkat 10% pada tahun 2009. Yang kedua adalah penurunan nilai aset. Pasar saham global mengalami penurunan yang tajam. Indeks saham utama seperti Dow Jones juga mengalami penurunan besar dalam nilai. Nilai aset properti juga menurun terutama di negara-negara yang paling terpukul oleh krisis perumahan. Yang ketiga adalah penurunan perdagangan global. Volume perdagangan global menurun drastis karena banyaknya negara mengalami penurunan ekspor dan impor, yang berdampak negatif pada sektor manufaktur dan industri lainnya. Hal ini juga memperparah resesi ekonomi di banyak negara yang berkembang, yang bergantung pada ekspor. Nah, teman-teman, seperti itulah dampak akibat dari krisis ekonomi global tahun 2008. Nah, sekarang kita masuk ke dalam upaya pemerintah dalam menangani kasus atau krisis ekonomi tahun 2008. Ayo kita simak video berikut ini. Krisis ekonomi global 2008 memaksa pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia untuk mengambil tindakan guna menstabilkan perekonomian. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan program bailout. Program bailout bertujuan untuk mencegah bank dan lembaga keuangan dari kebangkrutan yang menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan pasar keuangan. Kedua, pemerintah menyalurkan bantuan AIG. Pemerintah Amerika Serikat menyuntikkan 85 miliar US dollar ke American International Group untuk mencegah keruntuhan perusahaan asuransi terbesar di dunia tersebut. Nah, teman-teman, seperti itulah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan dari krisis ekonomi tahun 2008 yang menunjukkan bagaimana kita itu harus respon cepat dan Nah, seperti itulah teman-teman upaya pemulihan dari pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi 2008. Nah, pentingnya untuk respon cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta lembaga keuangan untuk menstabilkan ekonomi global. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa upaya pemulihan dari krisis ekonomi global tahun 2008 masih berlanjut loh hingga sekarang. Salah satu upaya yang masih relevan adalah reformasi regulasi keuangan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan serta regulasi di sektor keuangan, guna mencegah terulangnya kembali krisis yang serupa. Nah, beberapa aturan dalam undang-undang ini masih terus diimplementasikan dan disesuaikan hingga hari ini loh, untuk menyeimbangkan kebutuhan pengawasan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, dari upaya pemulihan krisis ekonomi global tahun 2008, ternyata Indonesia pernah loh terkena dampak dari krisis ekonomi global tahun 2008. Nah, dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia sendiri adalah yang pertama, adanya penurunan ekspor. Indonesia terpengaruh melalui penurunan ekspor. Krisis global mengurangi permintaan dari negara-negara mitra dagang utama yang berdampak negatif pada industri perdagangan Indonesia.
Selain itu, adanya penurunan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan yang signifikan selama krisis. Hal ini meningkatkan biaya impor dan mengurangi daya beli masyarakat, serta menambah beban pada perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang asing. Nah, teman-teman, krisis ini mengajarkan kita pentingnya regulasi yang ketat dalam menjaga stabilitas keuangan, transparansi dalam praktik perbankan, serta kewaspadaan terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam sistem ekonomi global. Selain itu, kerjasama internasional dalam menghadapi krisis ekonomi juga sangat penting loh. Mari kita terus membangun fondasi yang kokoh untuk mencegah krisis yang serupa di masa yang mendatang. Sambil mengamati perubahan inovasi dalam ekonomi global, dengan ini kita belajar untuk mempersiapkan diri agar bisa menghadapi tantangan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.